Halo teman-teman, pernah nggak kalian dapat kiriman berita di grup WhatsApp keluarga dan ternyata itu adalah hoax? Nah, kali ini kita akan membahas literasi media dan kenapa literasi media ini sangat penting di zaman sekarang. Yuk simak videonya. Jadi, literasi media itu bukan hanya bisa baca berita, akan tetapi kemampuan untuk mengakses, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang kita terima setiap harinya. Sebelum kita share berita, kita perlu cek dulu siapa sumbernya, apa buktinya, dan apa tujuannya. Tapi, nggak semua konten itu perlu atau bisa dicek faktanya loh. Ada beberapa konten yang perlu kita cek faktanya. Yang pertama, topiknya membahas isu publik, bukan isu pribadi. Yang kedua, isinya merupakan pertanyaan fakta. Yang ketiga, membahayakan masyarakat. Yang keempat, konten yang sedang ramai dibicarakan oleh publik. Dan yang terakhir, klaimnya belum pernah diverifikasi sebelumnya. Kalau kontennya sudah memenuhi ciri-ciri tersebut, barulah kita masuk ke proses cek fakta. Di cek fakta ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menemukan klaim yang dapat diperiksa. Memilah pertanyaan mana yang mendapat diverifikasi. Yang kedua, menemukan fakta menggunakan sumber-sumber yang terpercaya dan kredibel. Yang ketiga, mengevaluasi klaim. Apakah klaim tersebut benar secara sepenuhnya atau benar sebagian dan bahkan salah sama sekali. Menurutku ini penting banget karena di zaman sekarang semua orang bisa menjadi penyebar informasi, tidak hanya dari media resmi. Satu klik saja bisa menyebarkan informasi yang salah kepada ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya tanggung jawab menyaring informasi tidak hanya pada jurnalis, tapi di tangan kita semua. Nah, ini nyambung banget sama teori agenda setting, dimana media itu memang gak selalu bisa menyuruh kita berpikir apa, tapi media bisa menentuin apa yang kita anggap penting untuk dipikirkan. Makanya kalau algoritma media sosial terus-terusan menyuguhkan satu jenis berita, otomatis itu yang kita anggap penting atau viral. Ada juga teori cultivation. Semakin sering kita terpapar konten tertentu, misalnya berita seram atau konten provokatif, perspektif kita soal dunia nyata juga bisa terbentuk dari situ. Walau belum tentu itu adalah gambaran yang akurat. Disinilah literasi media berperan sebagai filter supaya kita nggak jadi audiens yang pasif, tapi jadi audiens yang aktif dan kritis, sesuai dengan konsep usage and gratification, di mana kita sebenarnya punya kendali buat memilih dan memaknai informasi, bukan cuma menerima begitu saja. Contoh kasus nyatanya, waktu pandemi COVID-19, banyak banget hoax soal vaksin yang beredar duluan sebelum klarifikasi resmi dikeluarkan. Akibatnya, banyak orang yang jadi ragu melakukan vaksin gara-gara termakan info yang belum tentu benar. Solusinya sederhana, biasakan cek fakta di situs resmi, lihat siapa penulisnya, dan jangan buru-buru share sebelum yakin kebenarannya. Jadi kesimpulannya, literasi media itu bukan soal pilihan, akan tetapi sebuah kebutuhan di era sekarang. Semakin kita kritis dalam menyaring informasi, semakin sehat pula ruang digital kita. Yuk, mulai dari diri sendiri, jadi masyarakat yang cerdas bermedia, cek dulu, baru sebar. Sampai jumpa di konten literasi berikutnya.